Shalom. Firman Tuhan hari ini buat kita, saya beri tema berkat spesial. Dan umat Tuhan perlu tahu bahwa berkat spesial ini diberikan kepada orang-orang spesial juga. Dan saya sebagai hamba Tuhan berharap umat Tuhan yang ada di gereja ini hari ini menjadi orang-orang spesialnya Tuhan. Bersama katakan amin. Kita buka Alkitab dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 mulai ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak, burung-burung, bukan satu burung, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Yang setuju dengan firman Tuhan bersama katakan amin. Ada banyak orang hari-hari ini menafsirkan 1 Raja-Raja 17 ini sebagai lockdown. Mereka sebut di Alkitab lockdown itu sudah ada, diperbuat oleh Elia. Tapi Alkitab bilang dia bersembunyi. Dan tahukah saudara, yang menyembunyikan Elia adalah Tuhan? Betul apa salah? Jadi kita tidak pakai istilah hari ini yang tidak alkitabiah, tidak perlu dipakai. Apa yang Tuhan katakan, itu yang mau kita pegang, dan itu yang mau kita lakukan hari ini, supaya janji kebenaran Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi apa berkat spesial? Yang pertama, ayatnya yang kedua berkata begini. Ayat 2. Jadi berkat yang pertama, berkat spesial yang pertama itu tuntunan. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, Tuhan menuntun kita ke ke tepi batang air. Artinya tangan Tuhan menuntun umatnya untuk tetap diberkati makan minum dan tidak kelaparan. Perbuatan siapakah itu? Perbuatan tangan Tuhan. Situasi di zaman Elia, karena waktu itu 3,5 tahun tidak datang hujan, sehingga mereka tidak bisa menabur. Ini karena dosa, ini hukuman. Jadi kalau situasi di negeri kita, di dunia sekarang ini yang sedang diserang oleh virus ini, saya tidak bisa mengatakan ini karena dosa atau kutuk atau hukuman. Tuhanlah yang tahu karena apa ini. Tapi situasinya ngeri-ngeri sedap dan kurang mengenakkan buat kita dalam beraktivitas, sehingga ekonomi sulit bangkit, yang jualan pun sepi.
Yang ada di Babiak pun di taman rekreasi juga sepi yang datang. Betul begitu kan? Jadi kalau udah sepi semua, pendetanya pun ikut jadi sepi. Itu faktanya seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Akibatnya berimbas kepada keuangan, berimbas kepada ekonomi, berimbas kepada makan minum. Sehingga hari-hari ini kita nggak perlu berpikir untuk beli barang bagus. Hari-hari ini yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya bisa bertahan hidup itu berkat Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa bertahan? Seperti Kompas itu kemarin, di masa sukar ini kita harus menjadi orang-orang spesialnya Tuhan, orang-orang khususnya Tuhan, orang-orang pilihannya Tuhan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau hidupnya kompromi-kompromi, itu bukan orang pilihan, itu orang dunia. Kalau engkau sudah menjadi orang pilihan, engkau akan menikmati tuntunan Tuhan. Engkau akan dibawa ke sungai kering, ke tepi sungai kering, untuk menikmati minuman, menikmati berkat yang akan memuaskan jiwamu di tengah-tengah masa sulit. Haleluya. Saya percaya sampai hari ini kita belum kelaparan, masih bisa makan minum. Katakan amin. Ada tuntunan Tuhan. Saya ulangi kepada saudara sekali lagi, jangan selalu berpikir bagaimana cara. Ya, jangan selalu berpikir bagaimana cara. Karena bicara soal cara itu urusan Tuhan. Bicara soal cara itu urusan Tuhan. Urusan saudara adalah hiduplah benar di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat keajaibannya setiap hari datang kepadamu. Pergi dari sini, Tuhan yang suruh. Haleluya. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti berlengkapi. Berjalan kemana? Ke timur. Artinya engkau harus mengikuti tuntunan Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Jangan pernah jalan sendiri hari-hari ini, karena kita pasti jatuh dan musuh kita banyak di luar sana. Belum lagi virus yang selalu siap sedia untuk mencaplok siapa saja yang bisa dicaplok. Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang berkeliling di sekitarnya untuk mencapainya siang dan malam. Jadi pergi, bersembunyilah. Ada tempat persembunyian orang-orang percaya. Haleluya. Di manakah tempat persembunyian orang-orang percaya itu? Di ruang doa. Di manakah tempat persembunyian orang-orang percaya itu? Di hadirat Tuhan. Di manakah persembunyian orang-orang percaya itu? Di gereja, di bait Tuhan yang kudus. Kalau engkau bersembunyi di situ, dijamin engkau aman sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau kita bersembunyi di hadirat Tuhan, tadi lagu yang kita nyanyikan itu, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Kalau Tuhan sudah pegang tangan untuk selamanya, siapa yang berani menyentuh? Ayo. Kalau Tuhan yang pegang tanganmu, tidak ada kekuatan siapapun dan dari manapun yang dapat menyentuh engkau. Engkau dijamin aman 100% dari bencana mara bahaya, dari sampar virus apapun. Engkau dijamin aman kalau tangan Tuhan yang pegang, yang topang hidupmu setiap hari. Makanya jangan mau jalan sendiri. Haleluya. Jangan merasa engkau sehat, engkau kuat, engkau punya uang, dan engkau berpikir apa yang tidak bisa kubuat, sehingga engkau merasa dunia ini milikmu, sehingga suka-sukamu. Manusia itu rentan. Karena itu Tuhanlah sandaran kita.
bersembunyi dari segala ancaman dalam bentuk apapun. Tuntunan Tuhan nyata bagi orang-orang spesialnya Tuhan, agar kita terhindar dari malapetaka apapun. Haleluya. Jadi umat Tuhan hari ini tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena virus, tidak ada yang kelaparan. Tapi umat Tuhan hari ini menikmati tuntunan Tuhan ke tepi batang air, tanah yang diberkati, tanah yang subur, pekerjaan yang baik. Itu yang Tuhan beri buat gereja Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, berkat yang tak terprediksi, unprediction, artinya di luar jangkauan berpikir kita, di luar nalar kita, di luar rasio kita. Siapa yang buat itu? Tuhan. Makanya jangan pernah berpikir tentang cara, karena Tuhan punya banyak sekali cara untuk memberkati orang-orang pilihannya. Engkau dapat minum dari mana? Dari sungai itu. Jadi Tuhan sudah suruh Elia, kau sembunyi di sana, air sudah kusiapkan di sana buat kau minum. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Saudara mau seperti itu? Ada berkat-berkat yang tak terduga dikirimkan Tuhan lewat perpanjangan Tuhan, lewat orang-orang pilihan Tuhan datang ke rumahmu. Ini yang perlu kita nikmati hari-hari ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu terlalu mampu untuk memberkati, untuk menolong, untuk mencukupi gerejanya. Cara Tuhan unprediction, tidak bisa diprediksi bagaimana cara Tuhan memberkati. Haleluya. Sebelum jadi gereja ini, di dekat tempat kami ada tanah garapan. Ada orang bangun gereja di situ, gereja karismatik. Hanya model tiang, semua pakai dedek dan pakai seng. Saya lupa entah di semen atau lantai tanah. Setiap saya lewat dari situ, saya bilang begini, seperti ini aja pun ada gerejaku, sudah syukurlah daripada aku nyewa. Saya sudah bayangkan gereja yang gede itu aja bukan. Tapi berkat Tuhan kan prediction. Tuhan gak izinkan kita kebaktian di tempat gede. Katakan amin. Haleluya. Tuhan gak izinkan kita di tempat yang becek. Tuhan kasih kita tempat yang terbaik, karena berkat Tuhan melampaui logika. Berkat Tuhan itu tidak terprediksi. Kuncinya, hiduplah dalam kebenaran, seolah-olah esok Tuhan kan datang. Hidup dalam kebenaran, tiap hari engkau akan melihat tangan Tuhan yang ajaib itu bekerja. Haleluya. Jadi kemurahan Tuhan itu terus berlaku bagi hamba-hambanya yang bersungguh hati mengikuti Dia. Kata kuncinya dari ayat ini, kuperintahkan. Jadi kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat ke rumah tanggamu, dengar baik-baik, engkau mau tinggal di ujung-ujung, di pinggir-pinggir, di pelosok-pelosok, itu lagi bukan alasan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, maka berkatnya pasti sampai. Dan tidak mungkin salah alamat kalau Tuhan yang perintahkan. Tapi ingat, kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan juga bisa menang. Itu apa salah? Jadi dua itu kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa memerintahkan,
Tetapi Tuhan juga bisa menahan. Kalau engkau menyimpang melenceng dari kebenaran, maka berkatnya bisa ditahan. Dan Alkitab berkata, tanah yang kau kerjakan seperti tembaga dan langit seperti besi. Doa kerja nyampe, pekerjaan gagal semua. Kenapa? Karena ditahan berkat sama Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh hati dengan Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat kepadanya. Haleluya. Kitab Amsal bilang begini, hati raja-raja bagaikan batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana dia mau. Jadi Tuhan bisa mengalirkan hati raja-raja yang pelit, mengalirkan hati raja-raja yang tamak. Dia menjadi baik secara tiba-tiba karena Tuhan yang menggerakkannya untuk mengirimkan pertolongan kepada orang-orang kudusnya. Haleluya. Yang penting sungguh-sungguh. Ada berkat unprediction yang disediakan Tuhan bagi orang-orang spesialnya Tuhan. Saudara bisa lihat itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang ke-6 itu pagi dan sore burung-burung gagak disuruh sama Tuhan untuk mengirimkan apa? Roti dan daging untuk makan Elia. Jadi Elia di tempat persembunyian di tepi sungai Kerit, dia tiap hari makan pesta. Daging tiap hari yang dimakan pagi sore. Pertanyaannya, dimasak pakai apa itu ya? Diarsipkah, direndamkah, disaksengkah? Itu urusan Tuhan lah itu. Yang penting Elia tiap hari makan dan tidak kelaparan. Katakan amin. Kan begitu. Jadi jangan mau repot. Mari belajar menyimpelkan, menyederhanakan pola pikir kita hari ini. Jangan pikirin yang tidak penting. Jangan pikirin yang gak perlu. Kayak mana ya kami ke depan? Kayak mana ya? Kayak mana ya? Kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, masa depanmu dijamin baik. Ribet kali kau berpikir. Haleluya. Kalau engkau sungguh-sungguh takut Tuhan, masa depanmu dijamin baik. Yang penting bagianmu kerjakan baik-baik, engkau pasti berhasil dan beruntung. Tuhan yang bilang, bukan saya. Yang perlu kita buat hari ini, selaraskan hatimu dengan Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Saya waktu dengar lagu ini, gak tahan saya, gimana caranya aku tinggal dari Tuhan? Berarti pribadi harus seperti Tuhan. Itu nama saya. Haleluya. Kalau kita mau tinggal di hati Tuhan, berarti sifat karakter perbuatan kita harus seperti Tuhan. Dan itu gak mudah, makanya perlu bayar harga dalam diri Tuhan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tak ada lagi sandiwara-sandiwara yang bertuhan. Haleluya. Dan memang kita bukan pemain sandiwara. Kalau selama ini kau sudah bersandiwara dengan Tuhan, stoplah bersandiwara. Karena neraka menanti bagi orang-orang yang bersandiwara dengan Tuhan. Haleluya. Artisnya bersandiwara dibayar. Tapi kalau saudara bersandiwara dapat upah. Dan upahnya adalah neraka. Daripada upah kita neraka, lebih baik hiduplah apa adanya hari ini. Kalau kita belum sanggup secara penuh mengasihi Tuhan, tambahkan kemauan, semangat, waktumu dengan Tuhan bersaat teduh, supaya hati Tuhan
dapat kita senangkan lewat perbuatan kita setiap hari. Yang ketiga, di dalam ayatnya yang kelima, lalu Elia pergi. Jadi yang ketiga, lakukan. Tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam hidupmu jika engkau tidak melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tidak akan berdampak apa-apa dalam hidupmu walaupun pengetahuanmu segunung, pengetahuanmu banyak kali, engkau ngerti firman Tuhan banyak kali. Kalau engkau tidak melakukannya, tidak akan berdampak apa-apa bagimu. Dan Elia tunduk, dia melangkah, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh. Jadi Elia melangkah dulu, mentaati Tuhan, barulah ayat 6 dikatakan pagi dan sore Tuhan mengirimkan berkat. Betul begitu kan? Kalau Elia tidak melangkah pada ayat 5 untuk mentaati Tuhan bersembunyi di sungai kering, maka burung gagak tidak akan pernah diperintahkan. Jadi kenapa anak Tuhan hari-hari ini sepertinya kita kering dan kering? Jangan-jangan karena kita belum taat, belum menurut, belum sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan bilang tahan dulu bagiannya, tahan dulu, tutup dulu pintu rezekinya, bukalah sedikit bagaikan keran yang menetes. Nanti kalau tidak dikasih mati dia, sehingga kita menjadi menghemat luar biasa supaya bisa bertahan. Kenapa harus menghemat? Karena yang dikasih cuma setetes. Tapi kalau dikasih berkelimpahan, engkau tidak perlu lagi menghemat. Engkau bisa menyebar hartamu, membagi kepada orang lain. Karena Alkitab bilang orang yang menyebar harta tak baik. Itulah masalah. Jadi kalau orang yang sudah berhemat tidak bisa lagi berbagi, karena otaknya akan miring. Gimana kalau berbagi lagi? Buat gua juga nggak cukup. Dihitung. Makanya janda di Sarfat itu setengah mati ketika Elia atau Elis? Elia, karena habis dari sungai kering ini, Elia ke Sarfat. Elia. Ketika Elia bilang, ambil dulu minum, dia tidak kepala pusing, berarti masih ada yang minumnya. Begitu bilang, bikin sana aku roti, dia mulai merepet. Kan? Begitu bilang minta roti langsung merepet dia, keluar aslinya. Kenapa? Karena ini bicara uang belanja. Begitu kan? Para kaum ibu kalau sudah disinggung soal uang belanja, soal dapur, langsung keluar aslinya. Bilang kau, begini dikono. Dia bilang, udahlah bikin lah. Itu kira-kira kalau bahasa hari-hari. Untung janda itu nurut, sehingga minyak dalam buli-buli itu tidak habis, dan tepung dalam tempayan tidak habis-habis sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Kenapa mereka diberkati? Karena menurut kepada firman. Yang mau diberkati angkat tangan. Haleluya. Mari kita menurut kepada Tuhan. Kelihatan Yesaya 33 ayat 16. Kita baca bersama. Dia seperti orang yang tinggal di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Dia, siapa dia itu? Nanti di rumah baca ayat di atas. Dia itu orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dialah itu. Dan sekarang kata dianya diganti, akulah itu. Coba katakan, akulah itu. Kurang keras, akulah itu. Kalau engkau orang benar itu, kalau engkau orang yang sungguh-sungguh itu, engkau akan seperti
Orang yang tinggal di tempat-tempat tinggi, engkau aman dari mara bahaya apapun. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Mari kita masuk dalam kehendak Tuhan hari ini, mengerti isi hati Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, supaya engkau tahu, kita semua tahu betapa besar kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan bagi kita. Jangan pikir tidak ada masalah. Iblis akan terus meneror pikiran. Iblis akan terus menembaki umpan-umpannya ke otakmu. Ketika uang tidak ada, engkau akan disusahi sama iblis. Lihat tuh, mana ada uang. Ketika kita tidak ada persediaan, iblis akan merongrong imanmu. Dan iblis itu tidak datang seperti genderuwo. Dia akan pakai keluargamu, anakmu, apalagi besarmu, segala macam keluargamu, untuk merecoki engkau. Mereka bilang begini, kau lihat hidupmu susah kali terus, tapi rajin kau doa, rajin kau gereja. Aku 2 kali setahun lihat hidupku, makmur, punya mobil. Yang satu akan bilang begitu, lihat aku 2 kali setahun gereja, baru beli sawah. Kata keluarga yang satu, kita hanya bilang begini. Itulah masalah. Haleluya. Jangan mau tergoncang imanmu karena bujuk rayu orang. Karena nggak iblis turun begini. Mana imanmu? Itu mah iblis zaman kuno itu mah. Kalau iblis zaman sekarang mah yang dipakai siapa? Tetangga. Yang dipakai bisa suami, bisa. Jangan nanti para istri bilang, oh kau pakai iblis. Karena siapa? Karena benda. Bahaya itu, bahaya. Bisa dipakai, bisa, gitu kan? Sebaliknya istri pun bisa dipakai. Cara iblis sekarang begitu bekerjanya. Kenapa? Karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ketika engkau lengah, engkau lemah, engkau lagi ragu dan bimbang, dipakailah engkau. Sehingga engkau menjadi merengek dari pagi sampai malam. Dan kalau ditanya, apa yang tujuannya? Aku pun gak tahu, karena engkau sudah dipakai iblis. Semoga disini begitu. Haleluya. Kita semua menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kalau engkau merasa kekurangan, menyanyilah. Katakan amin. Kalau engkau merasa susah, menyanyi. Engkau sakit, menyanyilah. Sembah Tuhan. Engkau kekurangan ekonomi, menyanyilah. Apapun keluhanmu, persoalanmu, menyanyilah. Hanya nyanyian itu obat yang paling manjur buat hati yang dalam. Tentu nyanyinya lagu rohani. Kalau nyanyi dunia, kau tambah galau nanti, tambah sedih lagi. Nyanyinya lagu rohani. Kekuatan di hidupku. Padahal kita sedang goyang. Kalau kemarin kata teman saya bertelepon, lagi hutuk-hutuk deh. Artinya apa? Ekonomi yang hutuk-hutuk, goyang-goyang sama jaguna nang rumah yang udah busuk tiangnya, yang empat itu busuk, jadi digoyang begitu. Kalau ada babi tendang-tendang begitu, rubuh, kayak gitulah. Saking sudah lamanya COVID ini, pengaruh ekonomi, hutuk-hutuk ekonomi ini. Haleluya. Biar kita terus bertahan. Amin. Kalau hutuk-hutuk semakin naik, sebentar lagi. Habis itu datang lagi air mengalir, berkat Tuhan mengalir, sehingga kita yang percaya dan yang hidup benar, kita dipelihara Tuhan. Karena dikatakan rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nikmati berkat yang tidak terduga, yang tidak terjangkau, unprediction yang disediakan Tuhan kalau engkau menjadi orang-orang spesialnya Tuhan. Tuhan memberkati.